Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries. Sahabat budidaya semuanya, dalam video kali ini mari kita lihat bagaimana keberhasilan Pak Mul, pembudidaya sukses dari Yogyakarta yang sukses membudidayakan ikan nila dengan sistem bioflok di kolam beton kotak. Oke, sahabat semuanya, mari kita saksikan bagaimana instalasinya, bagaimana hasilnya, dan bagaimana ikannya yang lincah dan lahap di kolam bioflok beton berbentuk kotak di kolamnya Pak Mul di daerah Yogyakarta. Mari kita saksikan video selanjutnya. Salam budidaya. Itu untuk instalasi aerasinya menggunakan Uniring, Pak ya? Instalasi saya menggunakan Uniring dan full semuanya menggunakan pipa. Jadi tidak menggunakan selang lagi ya, Uniring karena saya berpikiran kalau pipa saya gunakan instalasi di bawah itu untuk pergerakannya tidak ada. Karena kalau pakai selang ya boleh dibilang saya capek pindahin, baru dipindahin tahu bergeser lagi, padahal saya udah kasih pemberat, tapi mungkin karena pergeseran dari air ataupun ikan sehingga berubah-ubah gitu ya. Nah kalau selang entah kenapa saya udah pernah coba juga pakai selang, itu juga titik-titiknya ada banyak titik yang suka tidak keluar gitu, sehingga penyebarannya tidak merata, ya kan? Penyebaran dari udara. Akhirnya terakhir ini uji coba saya menggunakan pipa seluruhnya dengan T-connector. Uniring pakai yang besar, ukuran 1625. 1625 Pak ya. Oke. Itu dari aerator AMR 1500 itu keluarnya menggunakan paralon 2,5 in atau berapa? Pakai paralon 2 in, lalu saya masukkan header, saya tanam sekitar 4 meter, itu pipa di dalam 4 in. 4 in. Lalu dari ujung pipa saya turunkan lagi, saya reduce jadi 2 in, saya bagi ke 2 kolam dan saya puterin ke seluruh kolam. Jadi kalau orang bilang saya menggunakan sistem closed circuit, jadi tertutup sehingga udara yang masuk itu akan berputar terus di situ. Nggak ada ujungnya Pak ya, muter terus ya. Kalau yang dari 2 in tadi, kan dari 2 in keluaran, ke 4 in, kemudian masuk lagi ke 2 in. Nah, untuk masuk ke kolam sendiri, itu pakai yang setengah in Pak ya? Enggak. Ya, untuk masuk ke bawah itu pakai 3/4. Oh, 3/4. Nah, 3/4 in. Oke, 3/4 langsung nanti masuk ke Uniring. Untuk masuk ke Uniring, pakai konektor T-konektor Uniring, baru masuk ke Uniringnya. Oke. Jadi kekuatannya jadi besar ya Pak ya, dari tidak banyak headnya Pak ya, karena nggak banyak tekanan yang hilang loh. Iya, betul. Nah kalau lihat sistem aerator yang Bapak itu pada saat keluar dari aerator itu tidak menggunakan L Pak ya, menggunakannya 45 derajat Pak ya? Iya, ya itu kan saya udah berpikiran pada teknik teori mekanika fluida. Jadi ketika tekanan keluar lalu ada hambatan, nah itu akan baik cair maupun udara akan terhambat otomatis akan kehilangan tekanan. Lalu saya berpikiran kalau pakai L, karena saya pernah coba juga dari mesin keluar pakai L, itu satu ketahan, kedua sering copot, sering bahaya copot. Kalau mati listrik kita bisa
mitigasi, ada alarmnya. Tapi kalau copot itu sampai saat ini kita para bioploker tuh pasti belum ketemu ya mau diapain itu, ya kan? Karena kalau pipa copot itu tidak terdeteksi. Sementara kolam saya terpisah dengan rumah kan. Akhirnya saya berpikir, oh kayaknya lebih bagus pakai Keni 45 sehingga tidak ada udara yang ketahan, bisa langsung melancar jalannya sampai ke titik terakhir. Jadi pada saat awal itu saya kebanyakan pakai, kalau tidak terpaksa itu saya gunakan Keni 45. Banyak lah dijual Keni 45. Kalau benih tadi Pak, benih kan Bapak tebarnya di 10.000 Pak ya untuk satu kolam ya. Itu ukuran berapa Pak? Ukuran benihnya? Ukuran benihnya pakai 912. Yang isi sekilo itu isi 70-80, 70 lah, jarang 80. 70-80-an. Itu 70 ekor. Iya. Berapa lama Pak sampai dia jadi konsumsi Pak? Di kolam kotak itu? 3,5 sampai 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan itu udah ini. Rata-rata emang segitu ya. Udah bagus. Udah panen lah 3,5. Pakannya ukuran 345 yang kita panen. Pakannya berapa Pak ya? Pakan FCR kemarin saya coba hitung itu berkisar 1 sampai 1,1. Nggak lebih. Sama hampir sama dengan yang di kita. Hampir sama. Ya kalau biopok itulah keuntungannya. Tinggal kita berpikir bareng-bareng gimana bisa sampai di bawah 1 Pak ya. Ya kita kalau nge-push itu ketika di awal-awal dan di akhir. Ya di akhir, dan itu pun ketika bloknya sudah banyak, ya sebenarnya kita juga nggak terlalu nge-push banyak. Jadi nggak sampai saya 5%, paling maksimal 3% dari bobot yang ada. Karena sebagian besar juga saya suruh makan blok-blok yang ada. Iya, itu pernah saya ngalamin sampai juga, 50. Ya kadang-kadang saya puasakan kalau udah 50. Pernah saya puasakan terus kadang-kadang suka keselnya ketika kita udah order pakan itu bisa sampai 1 atau 2 hari, apalagi sekarang ini kan. Kadang-kadang Pak udah bukan mahal aja, pakan yang diburu itu udah lenyap di pasaran ketika mau naik. Kalau masih ada sih benar-benar lenyap di pasaran sampai nunggu sehari 2 hari. Ya udah, saya tanya, paling saya koordinasi yang jaga kolam anak saya, bloknya berapa? 45 Pak. Oh ya udah, aman puasa 1 hari. Saya pikir kalau bloknya cuma 10 20, waduh ngeri juga, pakan belum datang, ya kan. Nah tapi ya dengan terpaksa kadang-kadang puasa gitu. Iya. Memang saya pernah ngalamin juga Pak, kita nge-push di minggu-minggu atau bulan terakhir Pak ya, itu kayaknya kurang nendang Pak, karena memang malah kita jadi biaya jadi agak tinggi ya dengan cara nge-push di bulan terakhir, katakanlah di bulan keempat gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nge-push, ngegas itu ya memang di bulan-bulan awal kayaknya tuh. Karena kalau kita lihat pertumbuhan ikan itu pada saat dia makin besar itu pertumbuhannya makin lambat Pak. Kalau lihat dari kurvanya itu. Memang saya pernah ada nyoba ya, dulu sih iseng. Ya tadinya rencananya saya mau bikin semacam indukan, tapi saya pikir indukan juga kalau asalnya nggak jelas juga cuma juga. Nah itu saya coba, saya pisahkan antara yang jantan dengan yang betina. Ya itu hasilnya lumayan, dalam kurun waktu sekitar 5 bulanan lah, 4 bulan lebih ya, sekitar 5 sampai 6 bulan, itu udah mau sampai kilo 1. Jadi sekitar 600 lah, 600-700 gram. Itu cepat perkembangannya. Itu kalau kita pisahkan antara jantan dengan betina.
Nah itu, cuman kendalanya jujur aja repot, kita mesti punya tenaga yang benar-benar ahli, ahli dalam pembedaan jenis kelamin dan cepat. Tapi insya Allah itu karena kenapa? Saya sudah pernah coba juga, bukannya saya mendowngrade atau menjelekan yang monoseks, cuman ini pengalaman saya. 3 kali saya menggunakan bibit monoseks, itu nggak pernah di awal tuh nggak pernah terjadi SR yang lumayan tinggi, kematiannya relatif lebih banyak. Entah kenapa saya nggak ngerti, atau mungkin karena istilahnya namanya makhluk hidup dilakukan rekayasa genetik, mungkin terjadi pelemahan. Itu lebih banyak yang mati. SR-nya bisa sampai cuma 80. Tapi ketika pakai bibit yang normal, itu SR-nya bisa sampai 95. Cuma permasalahannya, ketika usia 2,5 bulan, kalau tidak dipisahkan antara jantan dan betina, banyak terjadi kehamilan atau kelahiran di luar kendali kita, bukan di luar nikah, di luar kendali kita. Gitu, biasanya itu ketahuannya kalau kita nggak melakukan sortir, kita nggak misahin seperti itu, biasanya ketahuannya pada saat panen banyak burayak sananya. Banyak ikan-ikan kecil. Iya, tapi burayaknya juga burayak yang dari indukan yang masih muda-muda, jadi percuma kalau kita piara, ya buang-buang pakan. Pak, dari satu kolam yang tadi 10.000 Bapak tebar itu ya, apa namanya, pakan habis berapa Pak? Berapa karung? Kurang lebih. Pakan itu sekitar 130 kali 2 ya sekitar 60-an lah. 60 Pak ya. Panennya berapa kilo Pak? Berapa ton? Kalau panen sama yang ini, saya pada panennya jeleknya itu ketika panen nggak full semua, cuma terakhir total ya hampir 2 ton. Oh, iya. Jadi total semuanya dari kolam bundar, kemudian kolam kotak yang 2 udah kalau semua total itu 6 ton, sih, Pak ya? Semua satu lahan itu ya berkisar 5 ton Pak ya, 5-6 ton. 6 ton. 6 ton lah. Ya. Pak, ini kalau yang kemarin Bapak lakukan itu kan untuk membuat kolam kotaknya itu kan dibeton, terus digali dulu Pak ya, digali, kemudian dibeton. Gali. Nah, kalau kita, ada beberapa sahabat kita itu menggunakan Wermas Pak. Jadi kalau kita lihat Wermas itu kan 2,1 Pak ya, lebarnya itu, tingginya itu nanti. Nah kalau misalnya kita bagi 2, misalnya 1,5-nya untuk kolam kotak kita, kemudian 60-nya kan bisa kita pakai buat pendederan gitu ya Pak ya, 60%. Iya. Itu kira-kira gimana menurut Bapak? Lebih murah batanya atau lebih mahal? Iya sih, kalau teknik bangunan sekarang kan ada pakai apa? Mungkin Wermasnya dicor juga atau enggak? Nggak, pakai tiang-tiang, ada tiangnya diperbanyak Pak, tiangnya untuk nahan air. Tiang-tiang diperbanyak. Bisa pakai Wermas itu, cuma digali ya. Kalau di atas saya nggak sarankan, karena kenapa? Tekanan air kan, apalagi kalau kolamnya langsung lebar tanpa ada cut-cut. Ya kan, cut itu yang fungsinya buat nahan juga. Ya. Nah, kalau digali mungkin bahkan nggak perlu pakai Wermas juga bisa, tahanannya tanah. Iya. Lebih bagus lagi pakai HDPE, geomembran. Itu lebih tahan, bisa sampai 10 tahun. Relatif biayanya jauh lebih murah dan waktunya jauh lebih cepat. Apabila menggunakan ini. Cuma kalau saya kan nyari, ya bukan simpelnya ya. Kalau geomembran kan, ya mesti ngelem di tempat kalau untuk ukuran segitu. Iya. Saya bingung siapa yang mau ngerjain ini, Bang Habib ini. Ya udah, kalau kolam beton kan banyak tukang di mana-mana. Jadi tinggal kita kasih aja ininya, ukurannya sama kemiringan dasarnya. Oke. Bapak, ini banyak beberapa teman ya meminta ke saya, sebetulnya banyak yang minta kan
mungkin dia pernah apa namanya, pernah berbudidaya kemudian gagal gitu ya. Nah, setelah melihat YouTube dari Pandawa, dia kontak saya, ini bisa nggak dibuat biovlog gitu. Banyak kan kolam-kolam kotak, kolam beton gitu, Pak. Jadi kalau kita lihat Bapak sukses dengan membudidayakan kolam kotak ini, kayaknya bisa digarap tuh Pak ya, kolam-kolam kotak yang nganggur-nganggur, yang terbengkalai itu kita bikin seperti kolam Bapak Pak ya. Iya, bisa. Cuman ya intinya ketekunan sama apa ya, keuletan untuk melihat ini aerasinya, titik aerasinya. Jadi kita kan punya komunitas, kadang-kadang ada yang share nih dengan aerasi atau titik aerasi seperti ini gimana. Kita ada temen yang ngasih pendapat begini, saya sarankan juga, oh lebih rapat lagi, lalu antar titiknya lebih rapat, puniringnya lebih besar juga lebih bagus, sehingga udara yang keluar lebih banyak, pengadukannya lebih sempurna, difusinya lebih sempurna. Jadi kolam kotak yang nganggur-nganggur, monggo jangan takut, jangan berpikiran bioflok tuh kolam bundar. Bioflok tuh makhluk hidup yang dalam tatanan atau konsorsium dalam vlog, bukan kolam bundar. Kolam kotak juga. Nah Gitu. itu mungkin sahabat-sahabat semua, iya betul, mitosnya kalau ke kolam bundar aja, padahal semua kolam sebenarnya bisa, itu bahkan di ember pun bisa. Bisa. Ember bundar, jadi orang masih berpikiran bundar, tapi ya intinya kalau kolam kotak bisa. Ada orang berpikiran, wah kalau kolam kotak tebar padatnya kurang karena itu tadi aerasinya kurang. Ya kita rekayasa supaya aerasinya sama seperti di kolam bundar, tambah titik.